느낄 수 있니 내 심장이 뛰지를 않아 My heartbeat 내 맘에 불러도 보고 소리 질러 외쳐도 봐. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama aku Putri Soleha. Nah, kali ini tuh aku pengen bikin ala-ala mini vlog ala-ala tiktokers gitu kan. Ada email lah namanya itu kan. Apalah namanya, gak paham aku. Nah, kita tengok dulu jam berapa sekarang. Jam 15.57 ternyata boy. Nah, sekarang kita mau pergi ke Masjid Jami Air Tiris. Nah, Masjid Jami Air Tiris itu masjid yang tertua di Kabupaten Kampar. Oke, aku siap-siap dulu mandi sama sholat. Bye-bye. Oke, woi. Sekarang aku udah siap. Nah, tinggal OTW lagi kita kan. Pertama sekali kita hidupkan dulu motor kita kan, karena jaraknya itu lumayan jauh, woi. Karena sekitar 20 menit lah kan. Tengoklah jalan rumahku kan. Kan, tapi nggak apa-apa lah kan. Asal ada jalan aja rumahku kan, daripada aku terbang pula. Nah, ini tuh agak meninggal lah jalannya kan, agak mulus gitu seperti harapan aku kepada dirimu. Ya. Oke, kita belok ke kiri sedikit nanti ya, woi. Nah, kalau kalian lurus nanti bisa-bisa kalian ditabrak sama mobil hitam tuh. Oke, sekarang kita tuh mau yang namanya lewat jalan tikus. Nah, kenapa lewat jalan tikus? Supaya lebih cepat sampai. Karena tuh nggak mau aku bertele-tele, woi. Karena tuh aku pengen mempersingkat video ini, tapi kenapa panjang juga kan? Tapi nggak apa-apa lah kan. Nah, ada bapak-bapak tuh kan. Oke, di sini udah kita memasuki yang namanya desa. Bukan desa lah, Air Tiris nih, woi. Nah, ini kita udah masuk jembatan Air Tiris. Nah, ntar ada pembelokan ke kanan. Kita belok ke sana nanti. Oke, ini udah belok ke kanan karena aku nggak sempat ngerekam tadi kan. Takut pula aku kena tabrak nanti kan karena ngerekam. Tengok bapak tuh SKSD kali kan. MPO dia tuh. Ya, ini kakak-kakak ini dari kakak tuh baru pulang dari beli di mana tuh kak? Oke, kita lanjut gaskan. Oke, sekarang kita udah sampai ke Masjid Jami. Nah, aku tuh ditemani sama Bunda Korla. Bukan namanya Clara Clara nih teman mendongokku kalau di kelas Oke sekarang kita tuh kan udah sampai ke Masjid Jami setelah menempuh ya sekitar waktu 20 menit lah kan. Akhirnya sampai pula kita ke Masjid Jami Air Tiris ini. Nah, kalian lihat dulu pakaianku. Aku pakai rok karena kan kewisata religi. Oke, nah itu dia Masjid Jami. Nah, itu motorku nyampe pula kan, mengganggu pula motorku. Nah, pengen ku sepak. Nah, woi, inilah dia penampakan dari Masjid Jami Air Tiris. Masjid ini terletak di Jalan Pasar Usang, Desa Tanjung Barulak, Kelurahan Air Tiris, Kabupaten Kampar. Masjid Jami ini dibangun pada tahun 1901 Masehi. Nampak kan sama kalian di situ tertulis, dan selesainya itu tahun 1904 Masehi. Nah, woi, Masjid Jami Air Tiris ini tuh merupakan masjid yang tertua di Kabupaten Kampar loh. Nah, masjid itu dibangun oleh seorang tokoh ulama atau Ninik Mamak dan 12 suku bernama Engku Mudo Songkal. Arsitektur masjid ini menunjukkan perpaduan gaya arsitektur Melayu dan Cina dengan atap berbentuk limas. Nah, seperti yang kalian tengok kan, atapnya itu berbentuk limas. Pada mulanya seluruh bangunan masjid ini terbuat dari kayu termasuk atapnya. Nah, tapi sekarang tuh udah direnovasi jadi atapnya itu udah diubah jadi seng. Nah, inilah aku, woy. Nah, oke, di sini ada bocil-bocil guys, ada 3 bocilnya. Nah, mari kita masuk ke dalam. Pastikan kalian penasaran kayak apa sih si masjidnya. Nah, aduh ya Allah, lupa pula aku buka senda Nah, padahal tuh kan di situ tertulis sebesar kali tulisan kan, alas kaki harap dilepas. Kenapa nggak nyimak aku kan? Nah, di sini pula ada CCTV. Nah, kan nampaklah aku tadi bawa senda kan. Tapi untunglah nggak jadi aku bawa senda, woi. Nah, ulang lagi kita masuk ya. Nah, marilah kita masuk dengan melepas sandal. Jadi buat kalian mau ke masjid, biasakan untuk melepas sandal. Nah, biasakan ucapkan salam dulu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kan. Nah, mari kita masuk. Nah, inilah kan penampakan di dalam Masjid Jami Air Tiris itu kayak apa. Nah, ini nih jamnya. Setelah kalian tengok-tengok nih di dalamnya tuh kan semuanya tuh terbuat dari kayu guys. Itulah kan aku bilang tadi kan, keunikan dari masjid ini tuh semuanya terbuat dari kayu tanpa menggunakan paku. Wah, ini yang aku pikirkan mimbarnya tuh. Mimbarnya tuh ada 2. Dan mimbar masjidnya ini berasal dari Terengganu dan dikerjakan di Singapura. Nah, luar negeri nggak tuh? Nah,
Oke, di sini ada bocil yang lagi ngerekam. Nah, ini ada bocil nih, dikejar pula sama mamanya kan. Oke, setelah kita lihat di dalam, kita keluar lagi nih, mau nengok yang namanya ada batu yang katanya tuh punya cerita mistis gitu. Wow. Nah, di situ tuh ada bocil ya kan. 4 orang nih bocil nih muncul terus dari tadi ku tengok kan. Apalah maksud orang-orang nih kan. Nah, di sini aku dada pula aku dulu kan. Oke, di dekat masjid nih, di sampingnya itu ada, di dalam baknya itu ada batu yang mirip sekali sama kepala kerbau kan. Katanya tuh saat masjid jami itu dibangun, itu bergotong royong mencari batu-batu besar sungai untuk tapak yang masjid. Nah, warga kampung itu kemudian pergi ke sungai mencari 40 buah batu kunci untuk tapak tiang. Nah, saat semua batu itu dipasang, adalah satu batu yang aneh. Nah, tiangnya itu tidak bisa ditegakkan. Di atasnya setiap kayu itu diletakkan, batunya selalu nyala. Heran, bertanya-tanya masyarakat ini sama Datuk Engko Mudo Songkal. Beliau menyarankan untuk mengasingkan batu itu. Namun anehnya tuh batu itu selalu berpindah tempat tanpa ada yang memindahkannya sekarang. Percaya atau tidak percaya, terserah kalian mau percaya atau enggak kan. Itu bukan urusan ke aku kan, kalian percaya apa enggaknya. Terkadang batu ini tuh ada di tengah-tengah masjid, kadang ada di tempat duduk, bahkan batu itu ada pernah masuk ke dalam sumur tua yang ada di masjid ini. Nah, lalu tuh pindah ke dalam bak air hingga sekarang. Seperti yang kalian tengok tuh kan, batu itu ada di dalam bak air. Katanya juga, woi, para wisatawan tuh percaya kalau air yang di dalam bak ini tuh yang ada batunya itu bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Nah, itu sih ada orang yang percaya. Tapi kan kalau kita sebagai orang-orang yang beriman kan, kalau percaya gitu jatuhnya sihir nggak sih weh? Tapi nggak tahu lah kan, nanti aku kan sosok pintar pula. Aku nantikan. Jadi kalau misalnya salah kan, tolonglah kalian koreksi ya. Oh ya, woi, aku lupa bilang sama kalian, kenapa sih Datuk Engku Mudo Songkal ini mendirikan masjid jami? Nah, penyebab dari Engku Mudo Songkal ini berniat untuk mendirikan masjid di daerah sekitar Pasal Air Tiris ini tuh adalah karena waktu itu kan beliau hendak pergi melaksanakan sholat zuhur. Nah, beliau tuh nak menemukan tempat sholat masjid di tempat ini tuh. Jadi kan tempat itu kan ramai kan. Nah, aku nggak ada tempat sholat. Nah, kata Datuk Engku Mudo Songkal kan. Jadi berdiskusilah dia sama Datuk Palo, yang mana kantornya itu berada di sekitar pasar tersebut. Nah, Datuk Palo ini kemudian tekan usulannya itu kepada Nini Mamak 12 Kenegaraan Air Tiris. Nah, melalui pertemuan rapat yang dipimpin oleh Datuk Palo atau bernama Aziz, nah diputuskanlah bahwa Nini Mamak 12 Kenegaraan ini tuh setuju dengan usulan Engku Mudo Songkal ini untuk mendirikan masjid di dekat pasar Air Tiris yang bernama Masjid Jami sekarang tuh boy. Nah, secara keseluruhan pembangunan masjid ini dilaksanakan oleh Nini Mamak Kenegaraan Air Tiris yang terdiri dari penghulu suku dengan sebutan Nini Mamak dan 2 baleh yang memiliki anak kemenangan dalam 20 banjar atau kampung dalam Kenegaraan Air Tiris. Nah, bagiannya bawahnya itu kan gak nyentuh tanah tuh kan, itu tuh kan terbuat dari pasak tiang. Nah, itulah aku review Masjid Jami Air Tiris, masjid yang tertua di Kabupaten Kampar. Nah, buat kalian yang dari Pekanbaru ke Air Tiris, jaraknya itu ya lebih kurang 50 km, sekitar 1 jam 30 menit lah. Nah, kalau misalnya ada kesalahan dalam review, aku mohon maaf. Nah, oke, sampai di sini vlog kita hari ini. Jangan lupa di subscribe, like, dan share. Bye bye.